Oke, anak-anak untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang yaitu rancangan produk kerajinan. Ya, meskipun di proyek Bapak sudah mengawali informasi bahwa kalian sudah bisa mendahului buat kerajinan. Nah, ini sebelum ke materi ya. Sekali lagi Bapak tegaskan untuk kelas 8, untuk bahan, ini ya kelas 7, kelas 8, kelas 9, untuk bahan itu bebas anak-anak. Kamu mau menggunakan bahan apa saja yang ada di rumah bebas. Yang penting kamu buat 2 kerajinan dan videonya tolong diatur 3 menit. Ya. Kalau lebih gimana Pak? Nah, nanti untuk yang lebih dari 3 menit, ini permasalahan kemarin anak-anak, ya. Tolong nanti filenya simpan di Google Drive, kamu tinggal kirim ke psikologi yaitu link Google Drive-nya. Ya. Biar nggak terlalu banyak, nanti sudah selesai video nanti bisa taruh di Google Drive. Oke, dan ingat untuk linknya nanti kamu share di psikologi. Nanti biar bisa Bapak cek nanti ya, tinggal klik kan nanti kelihatan nanti videonya. Oke. Kenapa? Ya. Apanya? Sekali lagi, untuk kelas 7, 8, dan 9 itu bahannya bebas, mau pakai plastik, mau botol bekas, mau pakai kayu, silahkan. Stick es krim silahkan. Yang penting anak-anak tidak boleh keluar rumah. Nanti di rumah saja dulu buatnya ya, kerajinannya ya. Apapun bahan yang kamu gunakan di rumah itu aja digunakan nanti. Ya. Kalau tidak ada cat silahkan, tidak perlu dicat. Oke? Dengan terlalu banyak mengeluarkan biaya. Ya. Baik, langsung saja. Hari ini Bapak ingin memberikan materi tentang rancangan. Mungkin yang kelas 8 sudah dari kelas 7 ya. Nah, sabar dulu Bapak share screen dulu. Sudah kelihatan presentasinya anak-anak? Sudah ya. Nah, minggu lalu kamu sudah membahas bagaimana caranya membuat proses pembuatan dari bahan lunak ya. Nah, kemudian untuk hari ini Bapak akan memberikan bagaimana caranya membuat rancangan. Jadi hari ini kamu membuat rancangan dulu ya dari bahan lunak. Jadi ini sekali lagi tidak disesuaikan dengan rancangan proyek produk kerajinan yang kamu buat ya. Karena ini bahannya bahan lunak. Kalau proyeknya bahannya bebas. Ya. Jadi kita ambil dulu dari proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, ini untuk teknik anak-anak, Bapak cek kemarin untuk tekniknya. Nah, di sana untuk beberapa bahan lunak, baik yang alami ataupun yang buatan itu menggunakan beberapa teknik. Yaitu diantaranya misalnya, ya, ada yang mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, menggulung. Nah, ini beberapa teknik ini. Kalau kita lihat dari bahan baku bahan lunak, ya, contohnya ada tanah liat itu banyak sekali yang namanya teknik, ya, pembuatannya, ya, ada dengan teknik coil, nah, gitu ya, teknik slab dan sebagainya. Tolong nanti dibaca lagi di sana. Yang penting di sini Bapak tekankan adalah syarat perancangan. Nah, ini mungkin dari kelas 7 sudah kamu dapatkan anak-anak ya. Syarat perancangan benda kerajinan ada 5. Ini yang kamu perlu cermati, yaitu dari yang pertama adalah kegunaan atau utility, kemudian kenyamanan atau comfortable, ada keluasan, flexibility, keamanan, safety, kemudian keindahan atau aesthetic. Nah, mungkin ini sudah dari kelas 7 ya. Nanti kelas 9 juga sama anak-anak ya. Jadi nanti juga syaratnya pasti ada 5 seperti ini. Jadi nggak akan berubah dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, ini tolong dicermati. Bapak hanya mengulang saja yang dari kelas 7 ini sudah kalian dapatkan ya. Kegunaan atau utility yaitu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis. Ya, digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya membuat kerajinan mangkuk dari tanah liat itu digunakan sebagai wadah sayur, atau membuat guci atau membuat pot dari tanah liat
digunakan untuk misalnya tempat tanaman, ya. Kenyamanan atau comfortable, yaitu benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya, jadi biar lebih nyaman, ya. Kemudian keluasan atau flexibility, yaitu benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya, ya. Jadi misalnya kamu membuat cangkir ataupun pot dari tanah liat, nah sesuaikan dengan anatomi nanti dari yang menggunakan sendiri, ya. Ataupun sesuai dengan tempatnya, misalnya tempat yang akan kamu gunakan kecil, jangan terlalu besar kamu membuat kerajinannya, ya. Nah, ini untuk keluasan. Berikutnya keamanan atau safety. Jadi benda kerajinan tidak boleh membahayakan. Misalnya ini kerajinan yang dari bahan lunak biasanya tidak terlalu tajam misalnya, ya. Misalnya ini piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan konsistensi. Nah, ini juga tidak terlalu gini, ya. Kalau yang dari bahan lunak misalnya dari tanah liat, mungkin ketika membuat sudut-sudut dari kerajinan tersebut, misalnya membuat gerabah, membuat pot misalnya, itu tidak boleh misalnya sudutnya terlalu runcing, nanti membahayakan dari penggunanya. Keindahan atau estetik, jadi benda yang indah punya daya tarik. Jadi tentunya produk kerajinan yang kamu buat itu harus mempunyai daya tarik lebih dari benda-benda yang lain, ya. Misalnya dari bentuk, hiasan atau ornamennya dan bahan bakunya. Mungkin kalian sudah tahu di beberapa produk kerajinan kamu lihat misalnya dari tanah liat itu sudah ditambah-tambah ornamen, misalnya ukiran, ya, yang dibentuk bunga dan lain-lain, ya. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang untuk perancangan. Nah, proses perancangan produk kerajinan. Nah, ini prosesnya, ya. Yang pertama, karena anak-anak sudah bisa mengidentifikasi dan mengetahui jenis dan karakteristik dari bahan lunak sendiri. Nah, sekarang kamu menentukan, ya, bahan apa yang digunakan. Misalnya apakah bahan alam ataupun bahan yang buatan. Ini sama dengan di proyek, ya, anak-anak, ya. Jadi kalau kamu ingin merancang produk kerajinan, membuatnya itu harus merancang dulu. Pertama bahannya, saya mau menggunakan apa. Nah, kemarin banyak yang chat Bapak, Pak, saya mau menggunakan botol bekas, boleh Pak? Boleh. Kemudian plastik, silahkan, ya. Kemudian ada lagi, Pak, kertas jagung, silahkan. Yang penting kamu tidak keluar untuk mencari bahannya. Apapun bahannya yang ada di rumah itu saja yang digunakan, ya, anak-anak, ya. Kemudian sudah kamu mempunyai bahan, menentukan bahan, tentunya harus mencari ide dari berbagai sumber. Kamu bisa akses misalnya YouTube, Google, Instagram, dan lain-lain. Nah, mencari, saya sekarang mau membuat apa, ya. Misalnya saya menggunakan plastisin. Ya, saya sekarang mau membuat misalnya boneka dari plastisin, ya. Setelah itu kamu membuat yang namanya sketsa. Sketsa itu gambaran, ya, seperti apa gambarnya, ya. Jadi buatlah beberapa sketsa. Jadi misalnya 5, saya punya banyak ide sketsa nih, ada yang berbentuk hewan, ada yang berbentuk manusia, kemudian bentuk-bentuk yang lain. Nah, sekarang kamu memilih. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menentukan sketsa yang terbaik. Dari beberapa sketsa yang kamu pilih itu, tentukan yang mana yang terbaik, ya. Sesudah menentukan, saya mau membuat misalnya kerajinan floorcare-nya itu plastisin itu misalnya membuat bentuk hewan misalnya, ya. Kamu sudah menentukan sketsa terbaik. Sekarang kumpulkan alat dan bahan. Misalnya yang bahan lunak dari plastisin itu bahannya adalah plastisin. Kemudian alatnya kamu bisa gunakan misalnya cutter, ya, ataupun misalnya benang untuk memotong plastisin, misalnya seperti itu. Kemudian menggunakan lidi untuk membentuk rupa dari hewan tersebut. Nah, itu setelah mengumpulkan alat dan bahan, lanjut ke pembuatan produknya. Nah, disinilah nanti ada tahapannya. Dari pertama apa dulu pembuatannya, ya. Sesudah membuat produk sudah jadi, nah lakukan evaluasi atau uji produk. Nah, ini biasanya kalau di sekolah ini akan diuji oleh gurunya atau dievaluasi, dilihat
atau dinilai produknya. Oh, ini produknya sudah bagus, mungkin kurangnya di mana. Nah, jika sudah ada evaluasi terhadap kekurangan dari produk tersebut, nah ini direvisi. Nah, ya, di kelas 7 kemarin banyak misalnya kamu membuat yang dari pelepah pisang, oh, anak-anak selalu mengumpulkan ternyata ini ornamennya kurang. Ini lemnya masih lepas. Nah, itu dievaluasi ya. Jadi setelah evaluasi baru mengadakan revisi produk. Oke. Jadi ini tahapannya anak-anak untuk proses perancangannya ya. Dari mulai menentukan bahan, mencari ide, membuat sketsa, kemudian menentukan sketsa terbaik, kemudian mengumpulkan alat dan bahan, kemudian membuat produknya, setelah itu melakukan uji atau evaluasi, setelah itu revisi. Ya. Dan secara garis besar, nah ini seperti ini. Jadi dalam perancangan produk ini sebentar, kalau yang tadi kita rangkum itu ada namanya tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, setelah itu ada evaluasi. Ya. Jadi di perencanaan itu ada analisis kebutuhan, ilustrasi dan ide gagasan, kamu membuat sketsa, menggali ide dari berbagai sumber, menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Misalnya saya ingin membuat rancangan, misalnya membuat plastisin dari membuat dalam bentuk hewan misalnya. Oh, nantinya saya akan gunakan misalnya sebagai fungsi hias, saya taruh di meja misalnya ya, meja belajarnya ya, untuk menambah hiasan dari meja tersebut. Kemudian setelah itu, oke Bapak cek dulu, mungkin ada yang gabung ini ya. Oh iya, ada gabung ini. Oke. Bapak lanjutkan ya. Kemudian di tahap pelaksanaan, kamu menentukan alat dan bahan, kemudian cara pembuatan. Selanjutnya dievaluasi, nah ini nanti menguji. Jadi untuk hari ini, anak-anak mencari ide, yaitu pertama, mencari rancangan produk kerajinan misalnya. Tentukan dulu bahannya. Saya menentukan bahan misalnya dari plastisin ataupun tanah liat. Jadi bukan berarti harus membuat, anak-anak membuat rancangan saja dulu sekarang. Jadi anak-anak membuat rancangan, buat perencanaan. Yang di perencanaan itu ada analisis kebutuhan. Kamu membuat sketsa, ya, oke. Kemudian di pelaksanaan kamu menyatakan alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara pembuatannya. Hanya nomor 1 dan 2 saja, perencanaan dan pelaksanaan. Dan untuk ide silakan cari di Google, cari di YouTube, mau membuat apa misalnya. Pak, saya membuat gantungan kunci dari misalnya fiberglass misalnya. Oh, silahkan ya, ataukah dari gips ya. Ini sekali lagi Bapak informasikan, bukan membuat tapi kamu merancang saja ya anak-anak ya. Contohnya, nah ini misalnya membuat vas keramik, analisis kebutuhannya mungkin kamu sudah bisa mati nanti di buku paket ya. Ilustrasinya misalnya ini ada yang namanya Rehan, ingin mempersembahkan sesuatu kepada ibunya. Ya, ini mengucapkan sebuah karya, membuat vas bunga misalnya. Idenya di sini adalah membuat kerajinan keramik dari tanah liat. Ya. Jadi mencoba membentuk yang lain dari bentuk yang biasa, ya, biar terlihat menarik. Jika sudah dia menentukan bahannya misalnya dan fungsinya, oh ini bahannya dari tanah liat, fungsinya sebagai fungsi hias. Selanjutnya dia menggali ide dari majalah, surat kabar, internet. Ya, kemudian membuat sketsa seperti yang di kanan ini. Dia banyak membuat sketsa anak-anak ya. Nah, dipilihlah yang terbaik. Oke. Jadi nanti kamu di buku latihan buat satu sketsa terbaik saja. Ya, biar nggak terlalu banyak gambarnya ya. Oke. Setelah perencanaan, lanjut ke tahap pelaksanaan. Jadi menyiapkan alat, kemudian dan bahan. Misalnya ini sudah ada alatnya, ya, bahannya juga sudah disiapkan. Nah, setelah itu cara pembuatan. Nah, ini mungkin untuk teknik sudah ada di buku ya. Jadi ini menggunakan teknik putar, menggunakan alat biar berputar seperti ini. Jadi langkah-langkahnya dari awal, misalnya apa letakkan gini. Nanti kamu buat, misalnya di internet dapat informasi cara pembuatan boneka dari plastisin misalnya. Nah, kamu jabarkan caranya ya dari awal. Dan saya lagi tidak perlu digambar
langkah-langkahnya. Oke? Nah, ini beberapa langkahnya, caranya sampai terakhir. Nah, ini baru evaluasi nanti. Ini yang realnya ya, sebenarnya harus ada evaluasi. Tapi karena sudah COVID begini, evaluasi ini Bapak minta dalam bentuk video yang sudah kamu buat di rumah. Tapi bahannya bebas, ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu untuk hari ini anak-anak ya, supaya tidak terlalu lama Pak memberikan materi. Jika ada pertanyaan, Bapak persilahkan dulu. Kenapa? Hari ini tugasnya itu adalah anak-anak membuat rancangan, ya. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Nah, seperti biasa untuk rancangan itu akan dikirim ke psikologi. Nanti Bapak siapkan gini ya, halaman untuk laporannya ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan anak-anak? Apanya? Rancangan mohon segera, jangan lagi ditunda-tunda ya, biar kamu nanti selesai buatnya. Nah, itu nanti langsung bisa dikumpulkan, biar nggak terlalu banyak PR nanti buat kalian. Ya, kan hanya, nah anak-anak hanya membuat satu rancangan produk kerajinan dari bahan lunak. Nah, ya, bahannya bebas mau yang mana, silakan cari di internet. Kemudian kirim foto jawabannya ke psikologi. Dan jika anak ada yang misalnya, Pak, saya mau membuat di Word misalnya, boleh, biar bisa melampirkan gambar-gambar, silahkan nanti. Dan file Word-nya silahkan nanti lampirkan di psikologi. Ya, ingat hanya satu saja, satu buah rancangan. Misalnya, tidak perlu yang membuat di buku latihan tidak perlu memfoto. Kamu cukup menuliskan saja rancangannya. Misalnya Rafa ingin membuat gantungan kunci dari gips misalnya, ya. Produk kerajinan, kasih judulnya, ya. Kemudian alat dan bahannya apa. Nah, itu langkah-langkahnya dibuat, dijabarkan. Tapi hanya membuat sketsa saja anak-anak ya. Tidak perlu nanti kamu memfoto, tidak perlu itu. Silakan cari sumbernya di internet, referensinya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana? Any question? Yang lain? Ada pertanyaan? Silakan, siapa tuh? Oke, gimana, Det? Satu saja. Ini yang rancangan hari ini satu saja. Untuk produk kerajinan proyek kamu buat 2. Ya. Videonya dipisah saja supaya gini, tidak terlalu besar nanti filenya yang dikirim. Ya. Ye, ada pertanyaan lagi? Sekali lagi hari ini tugas kalian adalah membuat rancangan produk kerajinan dari bahan lunak. Ya, untuk proyeknya itu lain. Proyek kamu membuat kerajinan di rumah, memvideokan, kemudian mengirim ke psikologi. Bahannya bebas, biar nggak nanya lagi. Ini banyak kemarin yang masih chat, Pak boleh nggak bahan ini? Ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Jika tidak, silakan anak-anak silakan langsung cari referensi di internet mau membuat produk kerajinan yang mana dari bahan lunak. Mau bebas yang alam silahkan, yang buatan juga boleh. Ya, hanya satu saja, sekali lagi Bapak ingatkan, hanya satu produk kerajinan. Ya, jika sudah nanti kirim foto jawabannya ke psikologi.
lengkap dari perencanaan sampai dengan di pelaksanaan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak? Jika tidak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Silakan anak-anak bisa log out dari atau leave dari Zoom meeting ini dan langsung cari rancangannya. Buat dulu ya. Oke. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, silakan.